Hah? Hah? Cepet banget, kayak nge-rap. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Saya sedang mencoba berlatih bahasa Indonesia dasar. Astagfirullahaladzim lagi. Wait a minute. Ini Soaimah nih. Bahasa Indonesia sering terlihat sederhana di permukaan. Banyak orang asing merasa mampu menguasainya dengan cepat. Mereka menghafal ratusan kosakata, memahami struktur kalimat, bahkan mulai percaya diri berkomunikasi. Namun, begitu berhadapan dengan penutur asli yang berbicara dengan tempo alami, semua teori yang mereka pelajari Tempo seakan runtuh alami. dalam hitungan detik. Dalam bahasa Indonesia, makna kata dapat bergeser hanya karena perubahan intonasi. Kalimat yang terdengar ringan bisa memiliki makna berbeda tergantung konteks. Itulah yang membuat banyak orang asing terkejut, karena mereka tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga ritme dan rasa berbicara orang Indonesia. Contohnya terlihat pada seorang perempuan bule yang awalnya sangat percaya diri karena merasa bahasa Indonesianya sudah mahir. Tetapi ketika diminta mengucapkan frasa-frasa yang memiliki tantangan unik, hasilnya terdengar seperti rangkaian bunyi yang saling bertabrakan. Mulutnya bergerak cepat, namun pikirannya tertinggal beberapa langkah. Ia berusaha keras menyesuaikan diri dengan dinamika bahasa Pikirannya yang tidak tertinggal. selalu bisa dipelajari dari buku. Mungkin saya udah sombong karena saya udah pikir saya bisa bahasa Indonesia, tapi mungkin nggak bisa dong. Saya lihat di Google dan saya udah lihat 10 kata paling sulit. Oke ya, ayo saya coba. Katalisit, katalisit. Oke, lupa ini nggak bisa. Introspeksi. Peristiwa. Gimana dong ini? Mudah, ini udah. Introspeksi. Introspeksi. Terus musyawarah. Terus Musyawarah. lagi. Kewarganegaraan. Warga Oke negaraan. lagi ya. Pemberdayaan, Pemberdayaan. kesepakatan, Penyelenggaraan. terus Keanekaragaman. Fenomena serupa dialami oleh bule lain yang mengamati bahwa banyak kata sederhana dalam bahasa Indonesia berubah makna ketika digabungkan. Kata kupu tidak berarti apa-apa. Namun, kupu-kupu menjadi seekor serangga. Laba Iya kan? berarti keuntungan. Tetapi, laba-laba Laba-laba. adalah binatang. Pura berarti kuil. Sementara, Pura-pura. pura-pura berarti sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Kesederhanaan bahasa Indonesia justru menjadi tantangan tersendiri, karena logikanya tidak selalu linear. You know what is funny about Bahasa Indonesia? That some words looks innocent, but when you double them, they changed completely. For example, kupu-kupu means butterfly, but if you say kupu, it's nothing. Then we have laba, which means profit, and laba-laba is a spider. Next one is pura, means temple, but pura-pura, it means pretend. So if you pura-pura di pura, you're literally faking it in holy place. Pura-pura Sama, di pura it ya? means with, together, same. For example, aku sama kamu, me and you. It's why Bahasa Indonesia is so confusing for foreigners. Ada pula cerita tentang seorang pria asing yang mempelajari bahasa Indonesia selama bertahun-tahun. Ia menguasai tata bahasa, kosakata, dan seluruh aturan yang diajarkan di kelas. Tetapi begitu ia tiba di Indonesia, ia mendapati bahwa banyak kata sehari-hari yang digunakan masyarakat tidak muncul di kamus, buku, ataupun platform pembelajaran bahasa. Bahasa formal yang ia pelajari ternyata hanya bagian kecil dari bahasa Indonesia yang sesungguhnya digunakan dalam percakapan. Contoh paling sederhana adalah kata gas. Dalam pembelajaran formal, kata itu tidak memiliki kaitan dengan ajakan atau persetujuan. Namun dalam percakapan sehari-hari, ketika seseorang berkata, "Sabtu depan kita jalan," ya, jawaban gas bukan hanya ekspresi semangat, melainkan bentuk kesediaan yang sifatnya fleksibel. Tidak ada kepastian, Gaskun. tetapi juga tidak ada penolakan.
The hardest part about learning the Indonesian language is that all the courses, books, and even Google Translate teaches you to speak in a formal and very awkward way. For example, they want you to say things like, "Kenapa Anda melakukan itu? Saya bilang jangan lakukan itu. Sekarang Anda lihat apa yang terjadi." Well, actually, the real way to say that in Indonesian is "Kan." In Indonesia, we Kan? don't say, girl, don't talk too much. Just be quiet, please. Okay? But we say, baju. Halo. Hari ini kita akan coba menebak beberapa Satu kosakata kata aja dalam udah bahasa cukup. kau dari teks pesanan. Ready? Oke, coba pertama. Tuh ya. Ayo teman-teman coba. Kalau apa ini masih ada? Oke, easy. Masih ada gan. Masih ada. Gan. Galon. Apa ini? Gan. Galon. Gan. Masih ada gan. Siapa itu gan? Siapa itu Gan? Oh, itu seperti cewek, cowok ya. Seperti bro atau bro. Oke. Mari silakan di order. Itu bisa. Breaks harganya berapa ya? Harganya 1 juta gan. Oke. Apakah minat dan minat? Interested. Oh iya. Iya, tidak apa-apa. Oke, easy. Masih. Iya, dan oke, itu mudah. This guy was a fencer, right? Olympic guy, sports guy. His parents wanted him to be in that field, right? If I'm not mistaken. Yeah. Tiba-tiba dia berubah jadi penyanyi. Damn, was that that? Tiba-tiba jadi penyanyi. Yo, how can you do that? It's like Busta Rhymes, dude. Oh, shit. Tiba-tiba dia berubah jadi penyanyi. Dan tiba-tiba 갑자기. 갑자기. Tiba-tiba. Kapsagi. Jadi penyanyi. Jadi is to be penyanyi. Singer. Hai semuanya, terima kasih udah datang. Terima kasih udah nonton kita. Aku senang banget karena akhirnya bisa live dan ngobrol sama kalian semuanya. Senang banget, aku kangen banget sama memiliki guys. Dan semoga live ini menghibur kalian. Hey, jangan Ya Allah. Terlalu cepat ya, cepat. 宝贝，可以再说一遍吗？我听不清楚。宝贝， Masa itu 可以再说一 pintu. 遍吗？我听不清楚。 Nah itu tadi bikin emosi katanya ya kalau melihat walaupun para bule atau siapa aja lah ya yang belajar tentang bahasa Indonesia pada awalnya pergi ke kelas, oke, masuk ke baca buku gitu kan, belajar bahasa Indonesia secara formal. Kayaknya aku udah jago nih, udah tahu nih setiap kosakata, tata bahasanya udah tahu. Tan mereka lagi ngomong sama orang yang native Indonesian, local Indonesian, kayaknya mereka kayak bengong gitu ya, bengong kayak cepet banget gitu kan, kayak nge-rap gitu. Kenapa? Karena harusnya kalau bahasa Indonesia ini dia punya slang ataupun punya rhythmnya itu lain gitu kan. Kayak memang diakui belajar bahasa Indonesia itu gampang, mudah dipelajari, tapi saat berhadapan dengan penutur asli, teorinya kayak hilang semua guys. jadi nggak relevan lagi untuk mereka. Dan kita melihat bagaimana mereka itu berusaha banget lah ya untuk coba memahami nuansa bahasa Indonesia itu yang terlalu banyak, dan mulai dari perubahan makna, kayak satu kata laba jadi laba-laba, jadi laba itu jadi awalnya untung jadi dua laba-laba jadi spider. Begitu, dan perubahan makna, penggunaan kata sehari-hari, kata-kata gaul dan sebagainya beda, dan ekspresi khas mereka itu kayak ayolah, gas lah gitu kan, jadi lain kalau menurut pelajaran mereka secara formal. Justru itu harus komunikasinya itu dengan orang lokal ataupun native sendiri lah, orang-orang Indonesia sendiri, baru bisa paham jelas bagaimana penggunaannya, bagaimana cara
penuturannya, kayak bahasa gaulnya, ritmenya kayak gimana gitu kan. Baru jelas. Karena kalau enggak nanti tadi jadi nge-rap, mereka jadi bengong, kemana kamus gue, kemana kosakataku, mana tata bahasa gue. Gitu, tidak seformal yang mereka pelajari lah gitu. Dan itu adalah proses belajarnya, insya Allah lama-lama bisa tahu lebih lanjut loh, ya kan. Kita juga dalam proses belajar pasti butuh waktu, dan yakin mereka itu pasti akan berjaya lebih bagus lagi, atau kedengaran lebih lokal dari Indonesia sebenarnya. Oke, kalau menurut teman-teman ASKI gimana? Titip komen di bawah setelah melihat para bule ini coba dengan keras belajar, ngeblend untuk bahasa Indonesia. Itu sesuatu yang harus diberi thumbs up. Mereka itu begitu semangat terus ya. Kita mendoakan agar bisa berbicara dengan bagus sekali dalam bahasa Indonesia. Oke, titip komen di bawah pandangan rasa teman-teman ASKI channel ini setelah kita nonton bareng video ini tadi. Ketemu lagi insya Allah dalam video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.